datang di webinar gabungan dengan pembicara yang pertama yaitu Andari Windita Putri dengan materi temanya water kefir, yang kedua ada Nafila Dinar Jasmine Zain, temanya tentang yogurt, dan yang ketiga ada Aisyah Agis, temanya tentang garantin tempe. Nah, tanpa menunggu-nunggu lagi, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ke pembicara pertama. Untuk Andari Windita Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Nafila. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Jadi, di webinar sesi 1 hari ini, saya akan membawakan materi mengenai water kefir sebagai minuman fungsional probiotik penjaga imunitas di masa pandemi ini. Nah, sebelumnya perkenalan, nama saya Andari Windita Putri, saya biasa dipanggil Andari. Sekarang saya mahasiswa semester 7 di jurusan Teknologi Pangan, Universitas Diponegoro. Nah, mungkin langsung saya mulai saja ya sesinya. Apakah Bapak Ibu di sini familiar dengan ini? Pasti pernah membeli, pernah konsumsi, nggih? Ya, mungkin pernah ya. Jadi yang di gambar sebelah kiri itu merupakan produk Yakult, di mana produk ini banyak ya ditemukan di supermarket. Lalu yang di sebelah kanan itu ada produk yogurt. Ini juga banyak sekali ada di supermarket dan di toko-toko. Nah, kedua produk ini merupakan produk yang sama. Jadi ini merupakan produk makanan dan minuman probiotik. Yang membedakan hanyalah kandungan bakterinya, di mana Yakult itu mengandung Lactobacillus casei, sedangkan di yogurt, khususnya merek Biocool, itu mengandung Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, dan Lactobacillus acidophilus. Jadi sebenarnya kedua produk ini sama, yang membedakan hanyalah kandungan bakterinya. Mana yang lebih baik? Dua-duanya ini baik karena sama-sama mengandung bakteri probiotik. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai water kefir. Mungkin masih banyak ya yang masih belum tahu atau baru sekali ini mendengar tentang water kefir gitu. Jadi sebenarnya water kefir itu sama, itu adalah minuman probiotik juga, hanya dia mengandung lebih dari 50 jenis bakteri baik gitu. Nah, kalau misal tadi Yakult cuma 1, lalu yogurt ada 4 bakteri, kalau di water kefir itu lebih dari 50 yang sudah terdeteksi gitu. Di mana 50 bakteri itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada ragi, yeast, itu biasa Ibu dengar itu ragi untuk membuat tape. Nah, itu sama, Saccharomyces cerevisiae untuk buat tape, nggih. Lalu ada bakteri asam laktat, itu berupa Lactobacillus casei atau Paracasei. Ini sama yang ada di Yakult tadi. Lalu ada juga golongan ketiga yaitu bakteri asam asetat. Di sini berupa asetobakter gitu. Nah, yang tertulis di sini hanya sebagian saja, tapi sebenarnya masih banyak jenis-jenis lainnya, yaitu lebih dari 50 jenis gitu. Nah, dari tadi berbicara tentang produk probiotik. Jadi produk probiotik itu apa? Probiotik itu apa? Nah, probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah cukup dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Probiotik sendiri dapat ditemukan di dalam berbagai produk fermentasi, terutama yogurt, kefir, tempe, dan lain-lain. Atau juga probiotik itu diproduksi sebagai suplemen gizi, jadi dalam bentuk tablet. Nah, ini dia jenis-jenis probiotik. Nggak semua bakteri itu probiotik ya, jadi hanya beberapa. Itu salah satunya Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus thermophilus, Lactococcus, dan Propionibacterium. Nah, bakteri-bakteri tersebut
bisa ditemukan di produk berikut. Ini di sini ada kefir, ada yogurt, ada berbagai keju, keju Gouda, mozzarella, cheddar, lalu ada sauerkraut, ada kombucha yang sekarang lagi viral juga nggih, kombucha. Lalu ada kimchi, yang pernah nonton Korea pasti tahu kimchi. Lalu ada miso, ini biasanya dari Jepang dibuat untuk miso soup yang isinya rumput laut. Lalu ada acar, biasa kita makan acar timun nggih. Lalu ada tempe dan juga ada natto. Natto itu dari Jepang, bentuknya seperti berlendir, itu dari kedelai gitu. Nah, selain itu juga diproduksi seperti tadi yang saya bilang, diproduksi dalam bentuk tablet, dan ini juga sudah banyak dikonsumsi. Mungkin kalau di Indonesia ada satu tablet yang saya tahu itu mereknya Rilus. Jadi itu tablet, bentuknya tablet kunyah gitu, dijual di apotik. Nah, untuk manfaat dari produk-produk probiotik sendiri itu yang pertama, mengurangi berkembangnya bakteri merugikan di kolon atau di usus melalui kompetisi nutrisi. Jadi nanti probiotik ini bisa membantu dalam penyerapan sari-sari makanan. Lalu yang kedua, bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dan mengurangi diare akibat rotavirus atau patogen, mengurangi resiko terkena kanker kolon, mengurangi alergi dan peradangan, mengurangi resistensi antibiotik, menyehatkan kulit, dan juga menurunkan tekanan darah serta mencegah diabetes. Nah, lalu tadi sudah berbicara tentang probiotik, sedangkan water kefir itu sendiri juga sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional itu sendiri apa? Jadi, pangan fungsional itu adalah makanan yang memiliki komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti riset ilmiah. Jadi, tidak semua bisa dikatakan pangan fungsional, kecuali sudah melewati penelitian-penelitian tertentu. Lalu, pangan fungsional juga tidak meninggalkan fungsi makanan sebagai pemuas selera, dan pangan fungsional juga harus memiliki karakteristik sebagai makanan, meliputi sensori, yaitu warna yang baik, tekstur yang baik, cita rasa yang enak, dan juga tidak lupa dia mengandung zat gizi yang tinggi. Dalam hal ini, pangan fungsional yang banyak dikonsumsi dan mudah ditemukan adalah dalam bentuk probiotik, di mana ini merupakan salah satu pilihan pangan fungsional yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang kita kembali ke produk water kefir sebagai minuman fungsional probiotik. Nah, water kefir sendiri itu dikenal juga sebagai kristal alga Jepang karena bentuknya itu seperti kristal berwarna putih gitu. Bibitnya sendiri bertekstur seperti agar-agar berukuran 2-15 mm. Lalu memiliki warna putih hingga kekuningan tergantung media. Jika kita menambahkan gula yang berwarna kuning, maka dia warnanya ikut berwarna kuning. Namun jika gula yang kita gunakan berwarna putih, itu bibitnya akan menjadi warnanya putih juga. Nah, lalu proses fermentasi dari bibit water kefir ini akan menghasilkan minuman fungsional probiotik dengan rasa asam dan sensasi sedikit bersoda. Jadi bisa rasanya seperti Sprite itu kalau difermentasi terlalu lama, tapi kalau difermentasinya hanya sehari itu sodanya terasa tapi hanya sedikit gitu. Lalu proses fermentasinya itu membutuhkan bahan dasar cairan yang mengandung gula. Jadi bisa air gula, bisa air kelapa sudah manis, itu pokoknya bahan dasarnya adalah cairan-cairan yang manis gitu. Lalu di proses fermentasinya juga bisa kita kombinasikan dengan buah kering seperti kismis atau raspberry kering, lalu bisa dicampur dengan buah segar, misalkan potongan lemon atau potongan semangka atau mangga, apapun yang ada di rumah itu bisa dipakai, atau ekstrak buah, misalkan dari jus buah naga ditambahkan ke sini, atau dari jus melon ditambahkan ke sini biar menambah cita rasa gitu juga bisa. Nah, untuk
Proses fermentasi dari water kefir ini sendiri dilakukan selama 1 hingga 2 hari pada suhu ruang dengan komposisi itu adalah kristal arga, ada air, ada gula yang paling utama, dan dengan penambahan buah kering seperti kismis, atau dengan penambahan berbagai macam buah segar maupun ekstraknya, maupun jusnya aja gitu juga boleh. Lalu untuk mikroorganisme ini di dalam proses fermentasinya akan mengubah gula dan mineral menjadi semua jenis nutrisi dan komponen seperti berikut. Yang pertama ada asam laktat, yang kedua ada karbon dioksida, itu karbon dioksida yang menghasilkan rasa sedikit bersoda. Lalu ada etanol tapi dalam jumlah sedikit dan masih di bawah 0,5 sesuai anjuran MUI, nggih. Kalau difermentasinya sehari, etanolnya insya Allah aman. Lalu yang keempat ada komponen volatil lainnya yang mempengaruhi aroma dan rasa. Jadi masih banyak asam-asam dalam jumlah kecil yang bisa mempengaruhi aroma dan rasa dari produk water kefir tersebut. Nah, kemudian manfaat water kefir itu yang pertama membantu menyeimbangkan mikroflora usus, lalu membantu memproses pencernaan, membantu melawan mikroorganisme patogen seperti Candida albicans, Salmonella typhi, dan E. coli. Yang keempat, membantu mengelola kolesterol dalam darah. Dan di sini saya kutip dari sebuah jurnal, menurut Sendorf 2012, itu beberapa manfaat water kefir untuk kesehatan, yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan proses pencernaan, menurunkan tekanan darah, mencegah alergi, dan juga dapat digunakan menjadi antimikroba bagi mikroba patogen yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kemudian untuk memaksimalkan khasiat dari water kefir ini, di sini saya menggunakan air kelapa. Kenapa menggunakan air kelapa? Karena air kelapa itu mengandung gula yang tidak terlalu tinggi, lemak yang cukup rendah, lalu air kelapa juga mengandung mineral dan ion yang banyak, terutama kaliumnya, kadar kaliumnya tinggi, dan juga protein dari air kelapa ini mengandung asam amino yang cukup lengkap dibanding produk pangan lainnya gitu. Jadi berdasarkan riset, air kelapa ini sudah digunakan sebagai banyak bahan makanan, sebagai pengganti air, obat diare, obat gatal-gatal. Jadi karena air kelapa mengandung anti racun seperti itu. Nah, untuk manfaat dari air kelapa sendiri, yang pertama membantu kelangsungan hidup sel dengan menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Lalu kandungan gizinya dapat membantu proses pembentukan sel darah, di mana antara lain kandungannya yaitu asam folat, asam amino, zat besi, vitamin B12, dan juga vitamin C. Berdasarkan penelitian, air kelapa ini dapat meningkatkan kandungan leukosit atau sel darah putih, di mana sel darah putih ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sel darah putih di sini berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit di dalam tubuh. Maka dari itu konsumsi air kelapa bisa meningkatkan kandungan leukosit sehingga imunitas kita juga bisa meningkat. Yang keempat, air kelapa juga bisa digunakan sebagai pengganti elektrolit tubuh seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium sehingga dapat digunakan sebagai minuman untuk rehidrasi. Biasanya kalau misal diare banyak gitu, kita perlu minuman dengan ion tinggi ya, contohnya Pocari Sweat. Nah, selain Pocari Sweat, juga yang alami itu adalah air kelapa gitu dan mudah ditemukan di mana-mana. Untuk dalam air kelapa ini mengandung yang namanya tanin, di mana tanin ini adalah senyawa yang ditemukan dalam tumbuhan yang menghasilkan rasa kelat atau sepat, tetapi dapat hilang selama pemasakan buah. Contohnya air kelapa wulung. Air kelapa wulung itu belum terlalu manis karena kandungan taninnya masih tinggi. Jadi di dalam air kelapa wulung itu rasanya masih ada sedikit sepat-sepatnya seperti itu. Di sini air kelapa muda, terutama kelapa wulung, mengandung tanin atau antidotum atau anti racun yang dapat berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian juga, air kelapa wulung itu efektif dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dibandingkan air kelapa yang lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Kasana 2018 juga menunjukkan bahwa air kelapa muda efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, Salmonella typhi, dan Shigella sp. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan cara pembuatan water kefir dari air kelapa. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat kefir, kita harus menyiapkan alat-alat yang bersih. Cara sederhana agar alat steril dan bersih adalah dengan membilasnya dengan air panas. Hal ini ditujukan agar tidak ada pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan selama proses fermentasi berlangsung. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kefir yaitu yang pertama toples, air kelapa, air mineral atau air demineral, gula, bibit kefir, wadah, saringan, dan sendok. Tahap pertama dalam pembuatan kefir yaitu pasteurisasi air kelapa pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 detik untuk membunuh bakteri patogen. Kemudian, tuang air kelapa ke dalam wadah. Tunggu hingga dingin. Lalu, tambahkan 1 sendok teh gula dan aduk hingga larut. Masukkan 2 sendok bibit water kefir. Lalu tutup menggunakan kain bersih dan karet. Letakkan wadah tersebut di tempat yang gelap dan biarkan selama 24 jam untuk proses fermentasi. Setelah 24 jam, hasil fermentasi dapat terlihat, yaitu dari munculnya gelembung udara di permukaan. Saring hasil fermentasi tersebut menggunakan saringan. Airnya bisa diminum langsung atau disimpan dalam kulkas tidak lebih dari 3 hari. Bibit water kefir yang tertinggal pada saringan bisa digunakan untuk fermentasi selanjutnya atau disimpan di dalam kulkas. Proses penyimpanan bibit water kefir adalah sebagai berikut. Siapkan 2 sendok gula dan larutkan dalam air. Lalu, masukkan bibit kefir ke dalam botol. Masukkan juga larutan gula yang sudah dibuat dan beri air pada wadah untuk memasukkan sisa gula yang tertinggal. Masukkan kismis sebanyak 3-5 buah. Lalu pasang tutup botol dan simpan di dalam kulkas. Air dan kismis harus diganti seminggu sekali hingga 2 kali. Saat pergantian air hasil saringan bisa diminum. Lalu, simpan bibit dengan mengikuti tahapan dari awal. Water kefir memiliki rasa yang asam dan sensasi bersoda yang dapat dilihat dari gelembung-gelembung di sekeliling gelas. Gelembung ini merupakan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh khamir sebagai hasil fermentasinya. Sebelum kita membuat kefir, kita harus menyiapkan alat-alat yang bersih. Cara sederhana agar sebelum kita membuat kefir. Nah, tadi sudah ditunjukkan ya videonya, cara pembuatannya. Nanti juga videonya akan di-share di grup WhatsApp. Tapi di sini akan saya ulangi bagaimana cara pembuatan water kefir dari air kelapa. Yang pertama, masukkan 2 sendok makan bibit water kefir, lalu 500 ml air kelapa, dan 1 sendok teh gula pasir di dalam wadah plastik atau kaca, lalu diaduk rata. Jadi, dimohon ibu-ibu ketika mengolah
pembuatan water kefir ini tidak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari besi, seperti saringan besi, sendok besi, wadah besi, itu tidak dianjurkan karena dia bisa mempengaruhi kualitas dari bibit itu sendiri. Lalu setelah dimasukkan, kita tutup menggunakan kain dan karet, lalu kita letakkan di tempat yang gelap, dan biarkan proses fermentasi berlangsung selama 24 jam atau selama 1 hari. Nah, nanti setelah 24 jam, hasil dari fermentasinya itu bisa disaring, jadi nanti menghasilkan antara air dan bibit water kefir. Lalu air hasil saringan tersebut bisa langsung diminum, atau disimpan dalam kulkas tidak lebih dari 3 hari, karena kalau lebih dari 3 hari, dikhawatirkan airnya bisa, kandungan alkohol di dalam airnya itu bisa jadi tinggi gitu. Jadi lebih baik langsung diminum saja. Lalu bibit water kefir yang tertinggal di saringan kemudian dibilas menggunakan air mineral atau air minum biasa. Lalu kita masukkan ke wadah bertutup, beri 500 ml air minum, 1 sendok makan gula pasir, dan 3-5 buah kismis gitu. Jadi gula pasir ini akan digunakan sebagai bahan makanannya water kefir tersebut. Jadi ketika disimpan, bibit tersebut tidak mati gitu. Dan kismisnya itu untuk memperkaya mineral sehingga bibit kefir tetap ternutrisi selama disimpan. Lalu yang terakhir kita bisa simpan bibit water kefir di kulkas, dan air gula dan kismisnya itu bisa diganti seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Dan setiap pergantian air hasil penyimpanan itu bisa disaring dan bisa diminum gitu, karena itu sama-sama hasil fermentasi meskipun dari dalam kulkas seperti itu. Yang paling penting tadi jangan menggunakan alat-alat yang berbahan dasar dari besi seperti itu. Nah, untuk selain dari air kelapa, ibu-ibu juga bisa menggunakan, dikreasikan seperti menambahkan lemon, menambahkan buah-buahan, atau mengganti buah kering, misal dikasih kurma, dikasih kismis, atau buah-buahan kering lainnya, itu juga bisa dikreasikan. Nah, selamat mencoba dalam membuat water kefir. Ini sangat mudah, dan ketika water kefir itu disimpan, dirawat itu dalam artian diganti airnya seminggu sekali, digunakan terus sebagai fermentasi, itu nanti water kefir bibitnya itu akan bertambah banyak gitu. Jadi misalkan pertama cuma punya 50 gram, nanti ketika digunakan terus dan dirawat dengan baik, dia bisa jadi berkali-kali lipat seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya? Silakan, boleh. Baik, mungkin belum ada nggih. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan dari WhatsApp ya, Bu, atau bisa simpan nomor saya ini. Bisa disimpan nomor saya, kalau ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp, atau nanti WhatsApp di grup RW juga enggak apa-apa, nanti bisa disampaikan ke saya dan saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Gitu nggih. Mungkin sekian dari saya, sesinya saya kembalikan ke Nafila. Terima kasih. Baik, terima kasih Andari. Gimana Bapak Ibu semuanya? Sudah tahu nggih cara membuat kefir, water kefir. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke grup WA. Nanti Bu Wainu biar menyampaikan ke Andari seperti itu. Nah, selanjutnya aja kita langsung ke materi kedua, yaitu saya untuk pembuatan yogurt. Apakah sudah terlihat nggih? Oh, sudah terlihat. Oke, baik. Kita langsung mulai saja. Nah, untuk kali ini yang saya bahas adalah yogurt sebagai pangan fungsional untuk meningkatkan imun. Seperti itu bersama dengan Ibu PKK R23 Megasari.
Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Dina Jasmine Zain sebagai mahasiswa S1 Teknologi Pangan semester ke-7 Universitas Diponegoro. Nah, sebenarnya apa sih pangan fungsional itu? Udah beritahu belum ya, Bu? Tadi kan sudah diberitahu oleh Andari, ya, pangan fungsional itu apa? Ini saya jelaskan lagi, pangan fungsional adalah makanan dan bahan yang memiliki kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut. Apa maksudnya? Jadi maksudnya ini adalah pangan fungsional itu punya manfaat lebih dari gizi dasarnya, seperti itu. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya ada buah naga, ada teh, ikan salmon, oat, dan juga tempe. Nah, tempe kan sering kita makan konsumsi sehari-hari, nggih. Ternyata itu sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional ini karena tadi punya gizi yang lebih, itu dapat memberikan manfaat lebih, seperti itu. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai obat, karena konsepnya pangan fungsional ini adalah hanya untuk membantu mengurangi risiko terkena penyakit, seperti itu. Nah, kalau yogurt, sudah pada tahu belum, Bu? Sudah banyak yang tahu pasti nggih yogurt, nggih. Jadi yogurt itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada yogurt plain dan juga yogurt buah. Kalau yogurt plain itu adalah yogurt hasil fermentasi susu murni dengan kulturnya adalah Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Nah, ini adalah ternyata yogurt itu adalah hasil fermentasi dari susu dengan bakteri-bakteri probiotik atau bakteri-bakteri baik, seperti itu. Nah, untuk yogurt buah itu adalah yogurt buah itu yogurt plain atau yogurt yang tadi dari susu itu ditambahi dengan daging buah atau sari buah untuk menambahkan cita rasa dan juga bisa menambahkan warna. Kalau misalkan kita buat yogurt plain, kita tambahkan buah naga gitu. Nah, itu jadi warnanya bisa merah, cita rasanya juga manis kayak gitu. Karena ada manis dari rasa buahnya. Karena kan kalau yogurt sendiri itu rasanya masam gitu nggih. Nah, kalau fermentasi itu apa? Jadi fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan tanpa udara atau oksigen. Istilah ini disebut dengan anaerobik. Jadi fermentasi itu sebenarnya adalah proses di mana bakteri itu berkembang di dalam produk pangan dengan keadaan tanpa oksigen. Gitu. Jadi biasanya kita pangan ditambahin bakteri, terus ditutup, kayak misalkan kita buat roti, buat donat gitu nggih. Jadi kan dikasih vermipan, ditutup dengan tanpa oksigen, itu disebut dengan fermentasi. Tapi kalau fermentasi yogurt itu adalah mempertahankan 2 jenis bakteri. Pakai bakterinya biasanya 2 minimal ya Bu, yaitu pertama Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Nah, Streptococcus thermophilus ini berperan dalam pembentukan cita rasa, sementara Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma. Nah, udah ngomongin tentang yogurt, tentang fermentasi, sekarang apa emangnya manfaat yogurt ya, Bu ya? Jadi manfaat yogurt itu yang pertama dapat meningkatkan imunitas tubuh dan kekebalan tubuh. Karena tadi mengandung probiotik, bakteri-bakteri baik yang dapat menumbuhkan imunitas dan kekebalan tubuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sangat baik sekali, sangat cocok sekali apabila kita mengonsumsi yogurt untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga diri kita dari paparan virus corona ini. Lalu yang kedua dapat memperlancar saluran pencernaan. Dikatakan tadi karena yogurt ini merupakan ada probiotiknya, jadi dapat melancarkan saluran pencernaan seperti itu. Yang ketiga dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi. Menjaga kesehatan tulang dan gigi ini karena ya seperti yang kita tahu yogurt itu dibuat dari susu, di mana susu itu tinggi akan kalsiumnya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada menurunkan tekanan darah. Nah, buat ibu-ibu nih yang biasa hipertensi, Ibu nggih. Nah, dapat menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena si yogurt ini juga memiliki tadi bakteri probiotik yang baik dan dapat menurunkan tekanan darah. Tapi yogurt tidak bisa dijadikan sebagai obat karena yogurt ini adalah pangan fungsional, bukan obat. Jadi hanya dapat membantu menurunkan tekanan darah, bukan sebagai obat nih, Bu. Tuh. Nah, selanjutnya adalah untuk menenangkan perut akibat asam lambung. Menenangkan perutnya akibat asam lambung. Padahal yang kita tahu yogurt ini rasanya masam, rasanya asam. Tapi yogurt ini bukan berarti tidak bisa dikonsumsi untuk orang yang punya penyakit asam lambung. Bisa dikonsumsi, malah dapat menenangkan
perut akibat asam lambung, seperti itu. Nah, yang terakhir ini dapat menurunkan dan mengontrol berat badan. Buat yang mau diet gitu nggih, bisa buat menurunkan berat badan gitu. Nah, karena si yogurt ini kan tadi dapat melancarkan saluran pencernaan, jadi dapat mengontrol berat badan, seperti itu. Nah, gimana sih cara buat yogurt? Kan udah tahu manfaatnya banyak ya, Bu. Nah, sekarang kita langsung saja ke video cara pembuatan yogurtnya. Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Nova Dinar sebagai anggota tim KKN 2 Universitas Diponegoro yang akan mendemokan cara membuat yogurt bersama MPKK 3 Mugasari. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada susu skim yang bersifat opsional, kemudian ada susu full cream, dan yogurt fat. Alat yang digunakan yaitu adalah toples besar, toples sedang, dan juga alat pengaduknya. Berikut adalah list alat dan bahan untuk membuat yogurt buah. Baik, kita lanjut saja ke proses pembuatan yogurtnya. Pertama, kita sterilkan alat menggunakan air panas dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran serta mengurangi kontaminasi dari bakteri yang berbahaya. Kemudian, kita panaskan panci. Lalu kita masukkan susu full cream dan susu skim ke dalam panci. Kita hangatkan hingga hangat suam-suam kuku atau hangat susu bayi. Tidak perlu hingga mendidih. Lalu kemudian kita aduk agar kedua jenis susu merata dan bercampur. Kemudian setelah hangat kita masukkan susu ke dalam toples. Lalu tambahkan gula sesuai selera atau dapat kita ganti menggunakan madu. Kita aduk lagi supaya gulanya dapat merata. Sebelum itu, sisakan terlebih dahulu sedikit susu hangat ke dalam panci, lalu kita campurkan dengan yogurt fat. Hal ini tidak perlu dipanaskan sehingga kompor tidak perlu dinyalakan. Lalu kita aduk saja supaya yogurt bercampur dengan susu. Kemudian yogurt tersebut kita masukkan ke dalam toples sedang yang berisi susu hangat dan jangan lupa untuk diaduk agar yogurt bercampur dengan susu. Tutup toples hingga rapat. Kemudian, toples dibalut menggunakan plastik wrap untuk menjaga agar toples tetap tertutup rapat sehingga mencegah udara masuk ke toples. Tetapi, penggunaan plastik wrap bersifat opsional. Tapi harus dipastikan toples tetap rapat sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam toples. Kemudian kita merebus air hingga hangat suam-suam kuku. Selanjutnya air tersebut kita masukkan ke dalam toples besar. Kemudian kita masukkan toples sedang yang berisi. Maaf Ibu tadi terpencet nggih. Kita ulang lagi. Assalamualaikum semua. Yogurt yang sudah jadi. Kemudian kita masukkan toples sedang yang berisi susu hangat ke dalam toples yang sudah diisi air hangat. Lalu kita tutup toples besarnya dengan rapat. Lalu kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, yogurt dapat dilihat hasilnya. Yogurt yang sudah jadi memiliki tekstur yang kental, berbau sedikit masam dan memiliki rasa yang sedikit masam. Yogurt ini sebenarnya sudah jadi dan dapat langsung dikonsumsi. Tetapi ada juga beberapa jenis yogurt yang ditambahkan buah. Nah, seperti video ini, tekstur yogurtnya sudah kental, rasanya masam, sedikit masam, dan memiliki bau yang sedikit masam. Berarti yogurt dapat dikatakan sudah jadi. Yang berikut adalah contoh pembuatannya kedua, yaitu kita tambahkan buah naga yang kita potong-potong lalu kita haluskan dengan blender. Sebenarnya buah naga ini dapat diganti dengan buah lainnya seperti buah pisang ataupun buah mangga atau buah-buah lainnya yang disukai.
Yogurt kemudian disiapkan untuk dicampur dengan buah naga yang sudah di blender. Kita sisihkan sedikit dalam wadah. Lalu kita tuangkan jus buah naga sedikit demi sedikit sesuai dengan selera yang diinginkan. Yogurt buah pun jadi. Nah, begitu nih Bu, cara membuat yogurt seperti itu. Jangan lupa dicoba nanti di rumah. Tuh. Nah, selanjutnya adalah cara penyimpanan. Jadi, yogurt ini disimpan pada suhu rendah atau disimpan pada lemari pendingin supaya menghentikan proses fermentasi dari bakteri. Jadi, kalau misalkan kita simpan, kita udah buat yogurt tadi nih, kita simpannya di suhu ruang terus. Nah, itu nanti makin lama yogurtnya itu akan terus berfermentasi sampai makanannya habis. Gitu. Jadi, rasa asamnya akan meningkat seperti itu. Kan kalau terlalu asam ada orang tidak suka. Jadi, cukup 1 hari aja bisa, sudah jadi. Nanti kalau menyimpan kita simpan dalam lemari pendingin seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang atau bisa ditanyakan lewat grup WA atau seperti tadi. Nanti sampaikan Bu Eno ke saya atau bisa langsung nge-WA saya. Nanti saya kirimkan nomor saya di chat nggih, Bu nggih. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tunggu buat yang mau bertanya dulu, kalau misalkan ada yang mau bertanya. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke materi ketiga. Untuk Aisyah Agis, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu PKK RW 3 Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Nah, di sini siapa sih yang gak kenal sama galantin? Pasti ibu-ibu sudah familiar dengan makanan galantin ini. Namun biasanya galantin kan hanya berbahan dasar daging saja. Nah, di sini saya akan membuat produk galantin dengan campuran tempe. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Agis Rahmawati, mahasiswa semester 7, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan tempe? Nah, tempe merupakan pangan dengan bahan dasar kedelai yang melalui proses fermentasi menggunakan jamur Rhizopus sp. Fermentasi pada tempe merupakan waktu pemeraman yang mengakibatkan penguraian dan penyederhanaan komponen-komponen menjadi lebih kecil dan sederhana. Fermentasi yang baik pada tempe yaitu maksimal 72 jam pada suhu 31 derajat Celcius. Kenapa sih kok hanya 72 jam? Karena jika melebihi waktu 72 jam, maka kualitas tempe akan menurun. Nah, jika ibu-ibu di sini memiliki tempe dan dirasa tempe itu sudah cukup matang, maka segera dimasukkan ke dalam kulkas. Atau memang jika tidak memiliki kulkas, maka dapat langsung diolah menjadi makanan. Tempe sendiri merupakan produk pangan fungsional. Nah, pangan fungsional kan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya di sini ingin menjelaskan kembali pangan fungsional itu apa sih? Pangan fungsional itu merupakan makanan atau bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan dan memberikan efek kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.
Nah, tadi kan TMPK merupakan fermentasi menggunakan jamur ya. Jamur jenis tempe ini merupakan jamur Rhizopus sp. Jamur Rhizopus sp ini merupakan jamur jenis kapang dengan ciri-ciri memiliki spora dan benang hifa dan biasanya berwarna hitam kecoklatan. Namun, pada tempe ini berwarna putih karena jenis jamur yang lebih spesifik yaitu Rhizopus oryzae. Jamur pada tempe ini berfungsi untuk merombak senyawa kompleks pada tempe menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, berikut adalah kandungan gizi pada tempe. Dapat dilihat pada layar, kandungan gizi pada tempe yaitu tempe memiliki energi sebanyak 201 kilokalori, protein sebanyak 20,80 gram, lemak sebanyak 8,80 gram, dan karbohidrat sebanyak 13,50 gram. Nah, di sini saya akan membandingkan gizi ikan salmon dengan gizi tempe. Dapat dilihat pada layar bahwa ikan salmon memiliki kandungan gizi yaitu energi sebanyak 179 kilokalori, sedangkan tempe memiliki energi sebanyak 201 kilokalori. Nah, ikan salmon memiliki protein sebanyak 19,93 gram, sedangkan tempe memiliki protein sebanyak 20,80 gram. Selanjutnya, ikan salmon memiliki lemak sebesar 10,43 gram, sedangkan tempe hanya memiliki lemak sebanyak 8,80 gram. Jadi, lemak pada ikan salmon itu justru lebih banyak daripada lemak pada tempe. Selanjutnya adalah kandungan karbohidrat pada ikan salmon sebanyak 0 gram dan pada tempe sebanyak 13,50 gram. Hal ini berarti bahwa mengkonsumsi tempe itu lebih mengenyangkan dibandingkan mengkonsumsi salmon. Jika dilihat dari dua perbandingan kandungan gizi ini, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mahal itu tuh belum tentu mampu untuk mencukupi gizi tubuh gitu. Jadi daripada kita membeli ikan salmon yang mahal, lebih baik kita cukup membeli tempe dengan kandungan gizi yang jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Nah, tadi di judul itu adalah sebagai peningkat imun ya. Nah, zat gizi yang berfungsi sebagai peningkat imun pada tempe ini ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B6. Terdapat mineral berupa zinc dan Fe serta isoflavon. Selanjutnya adalah kandungan zat gizinya berupa antioksidan, yang dimana ini berfungsi sebagai penangkal radikal bebas untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya. Yang selanjutnya adalah asam amino, yang ini juga berperan sebagai zat antioksidan dan biasanya asam amino ini juga banyak ditemui pada komoditas ikan. Manfaat tempe bagi kesehatan tubuh selain sebagai sistem imun tadi, yang pertama adalah untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak, yang dimana ini fungsi dari protein yang mampu memperbaiki jaringan dan sel tubuh yang rusak sehingga dapat bekerja lebih baik. Jadi protein ini mampu meregenerasi sel yang rusak dengan sel yang baru. Fungsi yang kedua yaitu menurunkan resiko osteoporosis. Jika mengkonsumsi 100 gram tempe, mampu memenuhi 15% kebutuhan kalsium dan 65% kebutuhan fosfor harian pada anak-anak usia 7 hingga 9 tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi pada Permenkes nomor 28 tahun 2019. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pencegah anemia, yang dimana per 100 gram tempe ini mengandung sekitar 1,7 mikrogram vitamin B12 yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 setiap harinya. Manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai penangkal radikal bebas. Salah satu efek dari radikal bebas yaitu terjadi penuaan dini. Satu komposisi tempe ini mengandung 10 hingga 38 mg isoflavon. Sedangkan manfaat yang terakhir yaitu untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, di sini kandungan protein pada tempe ini kan setara dengan kandungan protein pada ikan. Selain itu, tempe ini juga menurunkan rasa lapar serta dapat meningkatkan rasa kenyang. Diet kaya protein ini dapat merangsang termogenesis yang mampu membantu tubuh membakar lebih banyak kalori setelah makan. Berikut adalah ada sedikit video tutorial cara mengolah gelatin tempe. Tapi sebelumnya, kenapa saya memilih produk tempe diolah menjadi gelatin? Padahal kan tempe kan bisa nih digoreng aja. Nah, tempe yang diolah dengan cara digoreng ini dapat menurunkan kandungan
dapat menurunkan kandungan gizi, bahkan dapat menambah kandungan lemak akibat adanya proses penggorengan menggunakan minyak. Sedangkan galantin tempe ini diolah dengan cara dikukus, yang dapat lebih menjaga kandungan gizi dari tempe. Selamat menyaksikan video dari saya. Baik, itu video dari saya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan sekarang atau seperti tadi, Ibu, nanti di-share melalui WhatsApp, bisa ditanyakan ke Ibu RW, nanti disampaikan kepada kami. Baik, terima kasih Aisyah untuk pemaparannya mengenai galantin tempe. Tadi dari room chat ada pertanyaan dari Ibu Ari. Nah, untuk konsumsi water kefir atau yogurt disarankan berapa banyak dalam sehari? Coba mungkin Andari dulu bisa dijawab water kefir. Oke, terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk konsumsi water kefir sendiri itu bisa 1 gelas, 1 cangkir biasa itu 1 hari, karena di dalam 250 mili itu sudah mengandung jutaan mikroorganisme yang baik bagi tubuh. Jadi ketika kita konsumsi rutin, 1 hari 1 gelas, 1 hari 1 gelas, insya Allah bisa memberikan efek-efek yang baik untuk tubuh kita gitu. Tapi untuk melihat efeknya itu pasti dibutuhkan waktu yang lama, jadi nggak cuman 1 minggu terus loh Mbak kok nggak ada efeknya gitu, nggak bisa Bu, jadi harus berapa bulan, 1, 2, 3 bulan ngaten gitu nggih. Semoga menjawab. Ya, saya melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bu Ari. Untuk konsumsi yogurt disarankan berapa banyak dalam sehari? Nah, untuk yogurt ini itu maksimal 3 kali sehari sudah bagus sekali, Bu, untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan. Kalau misalkan terlalu banyak, kenapa? Nah, itu dapat menyebabkan terjadi kan kalau misalkan yogurt ini biasanya mengandung sejumlah kalori dan gula yang cukup banyak. Kalau misalkan terlalu banyak, nanti dapat menyebabkan kayak diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau sudah maksimal itu 3 kali sehari. Untuk Ibu Ari, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih kakak-kakak penjelasannya. Iya, terima kasih kembali. Bu, ibu-ibu yang lainnya kalau ada pertanyaan bisa langsung di on mic-nya, di unmute, atau bisa lewat kolom chat juga diboleh. Monggo Ibu. Ada pertanyaannya?
mungkin masih bingung mengenai proses produksinya atau cara buatnya gimana tadi gitu. Ada yang ketinggalan tadi join juga nggak apa-apa kalau mau tanya lagi seperti itu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang ketinggalan join, mungkin nanti bisa ditunggu aja nggih di grup WhatsApp. Nanti kita akan share video cara pembuatannya, share rekaman Zoom-nya, lalu juga kita akan share poster juga supaya lebih mudah mengakses dan membacanya gitu nggih. Jadi nggak usah susah gitu, biar nggak kesulitan ngaten. Mbak izin bertanya, Nggih, Iya, monggo. monggo Ibu. untuk kefir Greensha beli di mana ya? Sama untuk bisa nggak sih kita buat kefir baru dengan water kefir yang udah lama? Makasih. Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus. Jadi untuk kefir grain-nya itu Ibu bisa beli di online shop seperti Shopee atau Tokopedia nggih. Nah, kata kuncinya ketik aja kristal alga Jepang atau bibit water kefir gitu. Nanti langsung keluar gambarnya seperti agar-agar tapi yang pecah gitu, kayak agar-agar tapi diremet gitu loh. Jadi kecil-kecil gitu. Lalu nanti kalau sudah beli, tinggal sampai rumah diolah, dan sebenarnya ketika kita punya bibit water kefir, itu kita hanya perlu sekali beli gitu. Jadi misalkan satu kali beli cukup 20-50 gram itu sudah cukup untuk menghasilkan satu gelas atau satu botol. Itu nanti bisa digunakan terus sampai kapanpun. Jadi kalau memang kita merawat dengan baik, dia nggak akan mati dan dia akan hidup terus gitu Bu, sampai berbulan-bulan. Jadi cukup beli satu kali aja, lalu kita pakai fermentasi berulang-ulang, dan dia bakal tambah banyak gitu. Jadi bukan mati, tapi malah bibit itu jadi tambah banyak, beratnya jadi bertambah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, cukup beli satu kali aja. Mungkin saran saya sekitar 50 gram itu sudah cukup untuk dikonsumsi di rumah. Gitu Bu Wati, apakah ada pertanyaan lanjutan? Harganya mahal nggak ya Mbak? Oh, untuk harganya sendiri itu kalau yang 50 gram itu sekitar 30.000 Ibu, karena kemarin saya beli 100 gram itu 70.000. Ya, jadi kalau 50 gram itu sekitar ya 20 sampai 30.000. Tapi itu kan hanya satu kali beli, karena bisa dipakai berulang-ulang sampai berbulan-bulan gitu. Sama ini Mbak mau tanya yang tadi water kefir. Bisa nggak sih kita buat water kefir nggak dari bibit kefir, tapi dari water kefir sebelumnya? Oh iya ya, oh begitu. Jadi bisa, tapi hanya sekali aja karena kandungan. Jadi kalau misalnya kita dari hasil fermentasi itu kan airnya sudah mengandung bakteri. Cuman tidak sebanyak atau tidak sebaik yang dari bibitnya langsung. Jadi itu bisa digunakan, tapi hanya sekali aja gitu. Makasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Ada yang mau tanya lagi tentang water kefir atau tentang yogurt, bisa juga tentang galantin tempe. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Masih kurang paham atau gimana gitu.
Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih bingung mau bertanya apa, nanti bisa langsung ditanyakan lewat grup RW nggih, Bu, nggih. Nanti Bu Ena akan sampaikan kita atau nanti kita kirimkan nomornya nggih. Ini ada Ini pertanyaan. ada pertanyaan dari Bu Endang. Bagaimana cara menghilangkan atau menyamarkan rasa tempe, Mbak, gitu. Untuk Mbak Agi, silahkan jawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi, cara menyamarkan rasa tempe itu mungkin sebelum tempenya digabungkan dengan bahan-bahan lain atau sebelum tempenya dicopper itu, tempenya dapat dikukus terlebih dahulu, Ibu. Jadi itu dapat mengurangi rasa dan aroma langu dari tempe itu sendiri. Begitu, Ibu. Mbak, izin bertanya, Iya, silahkan Ibu. untuk yang galantin tempe itu, apa memang harus dikukusnya pakai daun atau bisa pakai plastik? Kalau untuk biasanya galantin itu kan pakai plastik, Mbak. Apa pengaruh ke rasa atau gimana? Terima kasih. Baik, untuk galantin itu dapat dikukus menggunakan plastik, Ibu, tapi plastiknya itu plastik yang khusus food grade, jadi aman untuk pangan. Untuk dibungkus tempe mungkin hanya, dibungkus daun pisang mungkin hanya untuk memberikan aroma dari daun pisang itu sendiri, Ibu. Jadi bisa daun pisang ataupun bisa plastik yang food grade, begitu. Bagaimana Ibu Yulia dan Ibu Endang? Apakah sudah menjawab? Sudah, Mbak. Makasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada, Mbak. Iya, Ibu Wati silahkan. Iya, Mbak, mau nanya. Saya tuh nggak suka susu. Iya. Nah, umpamanya bahan dasarnya yogurt itu agak dikurangi susunya, beda enggak nantinya, Mbak? Matur nuwun. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi kalau yogurt itu memang bahan dasarnya susu Bu, seperti itu. Jadi kalau emang mengurangi susunya, tetap akan ada rasa susunya, tetap akan terasa seperti itu. Jadi tidak berpengaruh untuk mengurangi rasa susunya. Begitu Ibu Wati. Iya, matur nuwun ya, Mbak. Kok jawabannya sama anak saya. Anak saya juga. Iya. Mungkin ini Bu, ya Mbak. Mungkin saya izin menambahkan sedikit untuk mengurangi rasa dari susunya, mungkin karena nggak suka ya bau-bau susu atau rasanya, bisa ditambahkan perisa atau ditambahkan seperti tadi buah naga. Kemarin waktu kita coba bikin, itu rasanya nggak ada rasa susunya sama sekali gitu, sudah tertutup oleh rasa dari buahnya. Jadi mungkin Ibu bisa tambahkan buah-buahan, misalkan jus stroberi atau jus buah naga atau apa aja, jus pisang mungkin. Nah, itu bisa menutupi rasa dari susunya tersebut. Nggih, Mbak, matur nuwun ya, Mbak ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Wati. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau memang belum ada yang ditanyakan kembali, mungkin kita sudahi saja, kita tutup. Tapi sebelumnya kita foto dulu, ya Bu, ya. Kita foto bersama. Mungkin bisa on cam sebentar untuk foto bersama. Ya, nanti saya fotoin, nanti hasil fotonya saya share di grup WhatsApp ya. Dah. Oke, nanti udah senyum saja Bu, nanti kita Iya. yang foto dari sini, nggih. Ya, nanti saya hitung ya. Udah semua ya mungkin. Ya. Oke. Oke, saya hitung ya, Ibu.
1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Sekali lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, mau lagi apa? Sudah. Sekali lagi. Buat kenang-kenangan ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih nggak Ibu-Ibu untuk waktunya. Nanti bisa Sama-sama. ditanyakan. Ya, Oke. kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat grup RW gitu. Nanti Nanti setelah kami ini kita share share materinya. video-videonya. Ya. Oke. Bisa langsung WA kita juga nggak apa, saya kirimkan nomor WA kita. Ya, Ya. terima kasih Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Sehat selalu, nggih. Panjenengan juga. Dadah. Ya, monggo Ibu.